Halo teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang cara konfigurasi routing dinamis dengan menggunakan protokol EIGRP. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari simak video berikut. Nah, teman-teman, pada topologi berikut, kita akan mencoba melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing dinamis, yaitu dengan protokol EIGRP. Untuk langkah-langkah konfigurasi, hampir sama seperti langkah-langkah konfigurasi dengan protokol routing sebelumnya. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan pada sintak yang nanti akan diinputkan untuk melakukan proses konfigurasi dengan protokol EIGRP. Nah, langsung saja kita mulai pada langkah pertama. Pada langkah pertama, dengan cara yang sama, teman-teman lakukan analisis topologi jaringan. Mari perhatikan topologi berikut. Pada topologi ini, terdapat 4 device yang saling terhubung, yaitu 2 device router dan 2 device PC yang terhubung sebagai klien. Selain itu, pada topologi ini juga terdapat 3 jaringan yang terhubung, yaitu jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Dan pada setiap jaringan juga dilengkapi dengan alamat IP network dan 2 interface yang saling terhubung. Serta pada kedua interface terdapat alamat IP sesuai dengan alamat IP network pada jaringan tersebut. Sebagai contoh, pada jaringan A. Pada jaringan A terdapat alamat IP network dan 2 interface yang terhubung, yaitu interface FA0 terhubung dari PC 0 dan interface FA0/0 terhubung dari router 0. Selain itu, pada setiap interface terdapat alamat IP sesuai dengan alamat IP network pada jaringan A. Begitu juga pada jaringan B dan jaringan C. Selain itu, pada topologi ini juga dilengkapi dengan AS number, yang didefinisikan adalah 1. AS number ini akan kita gunakan untuk proses konfigurasi sesuai dengan protokol EIGRP. Nah, teman-teman, sampai di sana kita sudah selesai melakukan analisis pada topologi berikut. Kita lanjutkan pada langkah kedua, yaitu proses konfigurasi. Nah, untuk proses konfigurasi, sama seperti proses konfigurasi pada protokol routing sebelumnya dengan melakukan 3 tahap konfigurasi. Tahap pertama, konfigurasi alamat IP pada PC, kedua, konfigurasi alamat IP pada router, dan ketiga, konfigurasi dengan menggunakan protokol routing EIGRP. Kita mulai pada tahap konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi alamat IP pada PC. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 PC, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua PC tersebut. Kita mulai dari PC 0 yang terhubung ke jaringan A, dengan cara klik pada PC 0, pilih desktop, pilih IP configuration, sampai di halaman ini, silakan teman-teman lengkapi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP pada PC 0. Kemudian, setelah semuanya dilengkapi, teman-teman bisa close untuk keluar. Nah, selanjutnya kita lakukan proses konfigurasi pada PC 1 yang terhubung ke jaringan C. Dengan cara yang sama, klik pada PC 1, pilih desktop, pilih IP configuration, lalu sampai pada halaman ini lengkapi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway. Nah, sampai pada tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP pada kedua PC. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi yang kedua, yaitu proses konfigurasi alamat IP pada setiap router. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 router, yaitu router 0 dan router 1. Sehingga proses konfigurasi alamat IP akan kita lakukan pada kedua router tersebut. Kita mulai dari router 0 dengan cara klik pada router 0, pilih CLI, lalu sampai pada halaman ini, silakan teman-teman melakukan proses konfigurasi yang hampir sama seperti proses konfigurasi pada protokol routing sebelumnya, dengan menginputkan beberapa sintak untuk melakukan proses konfigurasi alamat IP pada router. Sintak pertama kita inputkan no, lalu enable atau bisa disingkat dengan EN, kemudian config terminal untuk masuk ke halaman config terminal,
Selanjutnya, sampai di halaman config terminal, teman-teman perhatikan router 0. Pada router 0, terdapat dua interface yang terhubung, yaitu interface pertama terhubung ke jaringan A, dan interface kedua terhubung ke jaringan B. Interface pertama yang terhubung ke jaringan A yaitu FA0/0, dan yang kedua yaitu serial 2/0. Kita mulai dari interface yang terhubung ke jaringan A, dengan menginputkan sintak interface FA0/0, kemudian teman-teman inputkan alamat IP yang terdapat pada interface FA0/0 dengan menginputkan sintak IP address, lalu inputkan alamat IP-nya. Kemudian, teman-teman lengkapi dengan mengisikan subnet mark sesuai dengan slash pada IP tersebut. Nah, pada IP ini, slash yang didefinisikan yaitu /24, sehingga subnet mark yang kita masukkan adalah 255.255.255.0. Lalu, teman-teman aktifkan portnya dengan menginputkan sintak no shutdown, atau bisa disingkat dengan no spasi sh. Kemudian, teman-teman exit untuk keluar. Nah, sampai di sana, proses konfigurasi pada interface FA0/0 sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke interface yang terhubung ke jaringan B dengan menginputkan sintak interface serial 2/0, lalu inputkan alamat IP address pada interface tersebut, dan subnet mark sesuai dengan slash pada IP tersebut. Kemudian, aktifkan portnya dengan menginputkan sintak no shutdown. Lalu exit untuk keluar. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi pada setiap interface di router 0. Selanjutnya, teman-teman pilih close untuk keluar. Kemudian, dengan cara yang sama, kita lakukan proses konfigurasi pada interface router 1 dengan cara klik pada router 1, pilih CLI. Sampai di halaman ini, lakukan proses konfigurasi yang sama seperti pada router 0 sebelumnya, dengan menginputkan sintak pertama no, kemudian enable atau bisa disingkat dengan EN, lalu config terminal. Sampai di halaman config terminal, teman-teman akan menginputkan interface yang terdapat pada router 1. Pada router 1, terdapat dua interface yang terhubung untuk dua jaringan yang berbeda, yaitu interface pertama terhubung ke jaringan C, dan interface kedua terhubung ke jaringan B. Kita mulai dari interface pertama yang terhubung ke jaringan B, dengan cara menginputkan sintak interface serial 2/0, lalu inputkan alamat IP address pada interface tersebut, dan subnet mark sesuai dengan slash pada IP tersebut. Kemudian teman-teman aktifkan portnya dengan menginputkan sintak no shutdown. Lalu exit untuk keluar. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi yang sama pada jaringan C melalui interface FA0/0 dengan menginputkan sintak interface FA0/0, lalu inputkan alamat IP address-nya yang terdapat pada interface tersebut, kemudian subnet mark sesuai dengan slash pada IP tersebut, lalu aktifkan portnya dengan menginputkan sintak no shutdown. Kemudian exit untuk keluar. Nah, sampai pada tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi pada setiap interface yang terdapat pada router 1. Silakan teman-teman close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai pada tahap ini, terlihat perubahan pada topologi berikut, baik dari jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Perubahan yang bisa dilihat yaitu perubahan pada warna kabel. Perubahan pada warna kabel ini pada setiap jaringan menandakan bahwa port pada setiap jaringan tersebut sudah berhasil kita aktifkan melalui proses konfigurasi alamat IP yang sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya. Nah, untuk memastikan kembali, teman-teman dapat melakukan tes konektivitas pada setiap jaringan tersebut. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes konektivitas pada jaringan A untuk memastikan bahwa port yang terhubung pada jaringan A sudah berhasil, dengan cara melalui tes koneksi ping dari PC 0 ke router 0 yang terhubung sebagai jaringan A. Kita klik PC 0, pilih command from, lalu sampai pada halaman ini, teman-teman inputkan sintak ping
ke alamat IP yang terdapat pada router 0. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Ini artinya, proses konfigurasi alamat IP yang kita inputkan pada langkah sebelumnya sudah berhasil, karena konektivitas pada jaringan A sudah aktif. Nah, teman-teman, akan tetapi pada tahap ini, kita hanya baru bisa melakukan tes konektivitas pada satu jaringan saja. Bagaimana dengan jaringan yang berbeda? Mari kita coba lakukan tes konektivitas ke jaringan yang berbeda, yaitu sebagai contoh ping dari jaringan A ke jaringan C dengan menginputkan ping ke alamat IP pada jaringan C, yaitu yang terdapat pada PC1. Lalu enter. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay. Akan tetapi, jika teman-teman perhatikan, IP yang di-replay bukan alamat IP yang kita ping. Ini artinya, konektivitas dari jaringan A yang dikirim ke jaringan C belum bisa dilakukan. Kenapa demikian? Hal ini terjadi karena untuk dapat mengirimkan koneksi dari jaringan yang berbeda, maka teman-teman harus melakukan teknik konfigurasi dengan menggunakan protokol. Salah satunya dengan menggunakan protokol EIGRP. Bagaimana caranya? Mari simak langkah selanjutnya. Nah, teman-teman, pada langkah selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan protokol EIGRP. Proses konfigurasi ini akan kita lakukan pada halaman router. Di sini terdapat dua router, sehingga kita lakukan pada kedua router tersebut. Kita mulai dari router 0 dengan cara klik pada router 0. Kemudian sampai di halaman ini, pastikan teman-teman sudah berada pada halaman config terminal untuk dapat melakukan proses konfigurasi dengan protokol EIGRP. Lalu, pada tahap ini kita mulai melakukan proses konfigurasi menggunakan protokol EIGRP dengan menginputkan sintak pertama, yaitu router EIGRP atau router EIGRP. Lalu selanjutnya teman-teman lengkapi dengan AS number yang sudah didefinisikan, yaitu 1. Lalu enter. Kemudian sintak selanjutnya teman-teman inputkan no auto summary untuk menonaktifkan auto summary pada router 0. Lalu, teman-teman inputkan alamat network yang terhubung pada router 0. Pada router 0, jika teman-teman perhatikan, terdapat dua alamat network yang terhubung dari dua jaringan yang berbeda, yaitu alamat network dari jaringan A dan alamat network dari jaringan B. Kita mulai menginputkan alamat network yang terhubung dari jaringan A dengan menginputkan sintak network, lalu masukkan alamat networknya yang terdapat pada jaringan A ya. Selanjutnya, network pada jaringan B dengan menginputkan sintak network, inputkan alamat network pada jaringan B, lalu enter. Sintak selanjutnya, inputkan exit untuk keluar. Nah, demikian proses konfigurasi dengan protokol EIGRP yang terdapat pada router 0. Silakan teman-teman close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi protokol EIGRP pada router 0. Selanjutnya kita lakukan proses konfigurasi dengan protokol EIGRP pada router 1. Dengan cara yang sama, klik pada router 1. Kemudian sampai di halaman ini, pastikan teman-teman sudah berada pada halaman config terminal. Lalu, inputkan sintak router EIGRP. Kemudian isikan AS number-nya yang sudah definisikan, yaitu 1. Kemudian inputkan sintak no auto summary. Lalu teman-teman inputkan alamat network yang terdapat pada router 1. Jika teman-teman perhatikan, pada router 1 terdapat dua alamat network yang terhubung untuk dua jaringan yang berbeda, yaitu alamat network dari jaringan B dan alamat network dari jaringan C. Sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua alamat network tersebut. Kita mulai dari alamat network pada jaringan B dengan menginputkan sintak network, lalu masukkan alamat networknya, kemudian enter. Kemudian kita inputkan alamat network yang kedua yang terhubung ke jaringan C. Lalu exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar.
Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi dengan protokol EIGRP pada router 1. Silakan teman-teman close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini, proses konfigurasi dengan protokol EIGRP pada setiap halaman router sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, maka teman-teman dapat melakukan show IP route pada setiap halaman router. Sebagai contoh, kita akan melihat hasil konfigurasi yang kita lakukan pada router 0 dengan cara klik pada router 0, lalu sampai di halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman router. Kemudian, inputkan sintak show IP route atau bisa disingkat dengan SH spasi IP spasi route, lalu enter, sehingga akan terlihat hasil seperti tampilan berikut. Mari teman-teman perhatikan 3 baris terakhir pada halaman ini. Di sini terdapat 3 alamat gateway yang terhubung pada router 0, yaitu 2 alamat gateway dengan simbol C yang menandakan alamat gateway yang terhubung secara langsung, dan simbol D yang menandakan alamat gateway yang tidak terhubung secara langsung, melainkan melalui hasil proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing protokol EIGRP. Nah, dengan demikian, maka proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, karena pada topologi ini terdapat 3 jaringan yang sudah terhubung pada router 0. Sehingga proses konfigurasi yang kita lakukan dengan protokol EIGRP sudah berhasil dilakukan. Untuk memastikan kembali, teman-teman juga dapat melakukan tes koneksi ping ke alamat jaringan yang berbeda. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan tes koneksi ping ke jaringan yang berbeda, akan tetapi tes koneksi yang kita lakukan belum berhasil. Nah, bagaimana dengan sekarang? Mari kita lakukan tes koneksi ke jaringan yang berbeda. Dengan cara yang sama, kita lakukan tes koneksi dari jaringan A ke jaringan C. Melalui PC 0, kemudian command from. Nah, sampai pada halaman ini, kita akan coba melakukan tes koneksi ping kembali ke alamat IP yang terdapat pada PC 1 sebelumnya. Dengan menginputkan sintak ping, lalu inputkan alamat IP pada PC 1, kemudian enter. Nah, sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Nah, pada konektivitas tahap sebelumnya, kita mendapatkan keterangan replay dengan alamat IP yang bukan kita ping, melainkan alamat IP yang terdapat pada router 0. Tapi, pada tahap ini, kita mendapatkan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping yang terdapat pada PC 1. Ini artinya, konektivitas yang dikirim dari jaringan A ke jaringan C sudah berhasil. Hal ini terjadi karena teman-teman sudah berhasil melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan protokol routing EIGRP. Sehingga sampai di tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi pada topologi ini. Silakan teman-teman bisa close untuk keluar. Nah teman-teman, sampai pada tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan protokol routing EIGRP. Demikian proses konfigurasinya, silakan teman-teman coba pada desain topologi EIGRP yang lainnya. Semoga berhasil!